Ya Tuhan tolong. Ah, Kamu kenapa, Carlo? Kok kamu ketakutan sekali? Waduh, Sharon, kau bikin jantung aku mau copot aja. Iya, memangnya kamu kenapa sih, Carlo? Tadi aku di jalan, aku lihat gak ada orang sama sekali. Terus jalannya gelap banget gitu. Terus aku lari kenceng. Aku takut ada orang jahat. Ups, Loh, kok kamu malah ketawain aku, Sharon? maafkan aku, Carlo. Aku nggak bermaksud ketawain kamu kok. Terus kenapa kamu ketawa? Memang ada yang lucu? Orang lagi ketakutan begini. Iya, maaf Carlo. Aku ketawa karena kamu kok bisa takut. Kamu tidak ingat kalau Tuhan Yesus itu menyertai anak-anaknya dimanapun anak-anaknya berada. Jadi kita tidak perlu takut, Carlo. Oh, gitu ya? Oh iya ya. Kenapa aku lupa ya? Kamu benar, Sharon. Seharusnya aku tidak perlu takut ya. Dimanapun aku pergi, pasti ada Tuhan Yesus yang menyertai aku. Benar sekali, Carlo. Kamu tidak takut lagi kan sekarang, Carlo? Iya, aku udah gak takut lagi, Sharon. Terima kasih ya. Udah ingatin aku kalau Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Carlo, kalau gitu. Kita sekolah minggu online dulu yuk. Oh iya ya, Sharon. Kita ajak teman-teman lain juga ya. Oh iya teman-teman, yuk kita ibadah sekolah minggu online sama-sama yuk. Sudah siap semua kan? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kita mau beribadah. Tuhan berkati agar kita bisa beribadah dengan tenang dan bisa beribadah dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Kalaupun keadaan kita lagi sedih, lagi susah hati, ataupun lagi takut sama seperti Carlo tadi, tapi kita mau serahin semuanya kepada Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Hana. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah Dia, memuji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita Kak Dina. Yes, betul sekali. Karena Tuhan Yesus baik sekali. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Hari ini kita mau naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dariku. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini ya dengan sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang,
beranjak dariku. Haleluya. Kak Dina, kita tadi sudah menyanyikan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Betul sekali. Berbagai apapun yang kita alami dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita mau terus bersama Yesus. Kita mau terus berjalan bersama Yesus selamanya. Kita mau naikkan pujian, jalan serta Yesus Selamanya. Tetap bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Jalan serta Yesus Selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan Kak Hana. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami agar firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat selalu, tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan Yesus ya. Amin, puji Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan dengan sukacita, bersemangat, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah cerita firman Tuhan pagi hari ini tentang seorang penyelamat yang mau rela berkorban. Seperti apa ceritanya? Ya, kita akan baca bersama di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim patsalnya yang ke-6, ayat 14, ayat 23, dan ayatnya yang ke-24. Tentu adik-adik semua sudah mempersiapkan Alkitab. Nah, mana Alkitabnya? Iya, puji Tuhan. Kita ibadah, kita mempersiapkan Alkitab. Yuk kita baca bersama-sama dalam Hakim-Hakim. Patsalnya yang ke-6 ayat 14, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Sudah siap semua? Puji Tuhan. Yuk 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 23 dan 24. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatkanlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tentang seorang penyelamat yang mau berkorban. Cerita tentang Gideon adalah seorang di antara hakim-hakim. Nah, mengapa sampai ada cerita tentang Gideon dan cerita tentang hakim-hakim ya? Adik-adik, dari masa pemerintahan Yosua, setelah Yosua memerintah bangsa Israel, sampai kepada Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, di sanalah masa hakim-hakim memimpin bangsa Israel. Suatu masa yang panjang, ada 410 tahun lamanya. Dan ada 12 orang hakim yang memerintah bangsa Israel. Hakim artinya yang memutuskan persoalan, mengadili bangsa Israel. Tentu keputusan dan di dalam pimpinan Tuhan. Bangsa Israel di zaman hakim-hakim adalah bangsa yang teokrasi. Bangsa yang menjadikan Tuhan sebagai raja. Dan suara Tuhan tersampaikan melalui hakim-hakim. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, di masa 410 tahun ini, masa hakim-hakim adalah masa yang cukup suram bagi bangsa Israel. Karena itu adalah masa jatuh bangun kerohanian bangsa Israel. Ketika Otniel yang disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim menjadi hakim pertama tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim memimpin bangsa Israel, itu karena bangsa Israel terlebih dahulu melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Melakukan hal yang jahat, mereka melawan Tuhan. Sehingga di masa hakim-hakim ini Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu ditawan oleh bangsa-bangsa asing. Karena mereka melawan Tuhan. Karena orang-orang yang harusnya menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, mereka melawan Tuhan.
Sehingga Tuhan menyerahkan mereka dijarah, dijajah oleh bangsa asing. Nah, bangsa-bangsa yang pernah menjajah bangsa Israel di zaman hakim-hakim, diantaranya ada bangsa Mesopotamia, ada bangsa Moab, ada orang-orang Midian, ada orang-orang Kanaan yang menjajah dan menjadikan orang Israel atau bangsa Israel sebagai budak. Waduh, sangat disayangkan sekali ya kalau melawan Tuhan, berbuat jahat, kemudian Tuhan seperti tidak memperhatikan lagi. Tetapi Tuhan tolong kita ya, adik-adik di rumah kita semua adalah anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, cerita tentang Gideon adalah salah satu hakim yang memimpin bangsa Israel. Seperti yang sudah kita bacakan tadi, Tuhan sangat berkehendak ya, Tuhan punya kerinduan untuk kembali lagi memelihara bangsa Israel, untuk kembali lagi menjadikan bangsa Israel sebagai umat kesayangan Tuhan. Karena memang demikian Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub tentang pemeliharaan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Puji Tuhan, melalui hakim Gideon, kemudian Tuhan menginginkan mereka dapat lagi datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki melalui Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan berfirman supaya pilihlah orang-orang yang dapat berperang melawan orang-orang Midian. Dan disebutkan di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayatnya yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gemetar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi Tuhan menghendaki supaya orang Israel juga itu mau berjuang, membela bangsanya melalui pimpinan dari Gideon. Tetapi terlalu banyak juga jumlahnya ya, 32.000 orang. Sehingga kalau yang takut dan gentar mereka pulang. Sisalah 10.000 orang. Nah, yang menarik di sini dan cukup terkenal adik-adik ya, bagaimana Tuhan kemudian menyaring lagi, Tuhan memilih lagi siapa yang berkenan, siapa yang baik untuk dapat ikut melalui pimpinan Gideon berperang melalui bangsa atau orang-orang Midian. Nah, disebutkan di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 tentang bagaimana Tuhan memilih dengan cara yang luar biasa. Mereka yang sisa 10.000 orang itu kemudian dipersilakan mereka digiring ke tepi sungai untuk minum dari aliran sungai itu. Kemudian di saat itulah Tuhan memerintahkan kepada Gideon untuk memilih mana yang dikehendaki Tuhan. Dari 10.000 orang itu tersisa 300 orang. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka minum dari aliran sungai itu tidak seperti cara binatang ya, tidak seperti cara anjing meminum air yang langsung menjilat begitu ya. Tetapi ada 300 orang yang kemudian mengambil air itu dengan tangannya, melakukan sesuatu dengan cara yang layak sebagai manusia, melakukan sesuatu dengan cara yang sopan sebagai manusia, mengambil air dengan tangan kemudian meminumnya. Nah, 300 orang inilah yang dipilih, kemudian di bawah pimpinan Gideon mereka mengalahkan orang-orang Midian ya. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita boleh belajar tentang bagaimana seorang Gideon, seorang penyelamat yang mau dan rela berkorban. Adik-adik ketahui pada cerita sebelumnya, Gideon pun merasa tidak siap sehingga beberapa kali dia meminta tanda. Gideon pun merasa takut, merasa tidak percaya diri, tetapi Tuhan ingatkan, bukankah aku yang menyertai engkau? Bukankah aku yang mengutus engkau? Nah, bagaimana dengan adik-adik yang sudah mendengarkan banyak sekali cerita firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, terus masih ada rasa takut mau bersaksi, masih ada rasa takut malu mau berbuat baik? Jangan takut adik-adik, Tuhan berikan kita kemampuan. Amin. Semangat ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Om Bobi lupa mengingatkan kita tentang arti nama Gideon. Dari tadi sudah diceritakan nama Gideon. Gideon artinya adalah pahlawan perkasa. Atau
Arti lain dari nama Gideon adalah si penebang pohon. Waduh, hebat. Gideon juga berarti si penghancur. Ya, artinya untuk hal-hal yang baik dia dapat diandalkan. Itulah arti nama Gideon. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kemudian kalau kita lihat kepada Sang Penyelamat yang rela berkorban. Siapakah penyelamat yang rela berkorban yang paling agung, yang paling mulia, yang is the best, yang top margotop? Siapa ya? Ya, pasti dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta semesta alam. Tapi dia kemudian juga adalah Sang Penyelamat yang sejati. Kenapa adik-adik? Karena ia benar-benar mau memberikan seluruh apa yang dimilikinya, ya, kehidupannya, nyawanya untuk menebus dosa manusia. Supaya Om Bobby, adik-adik, papa mama, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, di dalam kitab Yesaya sedikit menceritakan tentang juru selamat, tentang keadaan juru selamat yang siap berkorban. Nah, Om Bobby bacakan itu terambil di dalam Yesaya pasal 52 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Adik-adik perhatikan, Om Bobby bacakan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus Sang Penyelamat itu mau rela berkorban dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremungkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagian akhir ini yang diingatkan kembali kepada kita semua adik-adik ya. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat yang rela, yang sungguh-sungguh mau berkorban. Memberikan jaminan ya, Om Bobby, adik-adik, kakak, adik, papa, mama, semua adik-adik sekolah minggu ya. Kalau kita dalam keadaan sakit, kalau kita dalam keadaan menderita, kita perlu kesembuhan, pemulihan. Nah, firman Tuhan sudah ingatkan ya. Oleh bilur-bilurnya Yesus, oleh bilur-bilurnya Sang Penyelamat itu, penyakit kita sudah ditanggungnya, kita menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi bagaimana dengan adik-adik semua, bagaimana dengan kita semua tentang Sang Penyelamat yang rela mau berkorban. Kita sudah belajar tentang Gideon yang rela berkorban, ya, yang sungguh-sungguh demi nama Tuhan, dan tokoh sejati, tokoh yang paling mulia di sepanjang peradaban manusia, yaitu Yesus Kristus, ya, pusat pemberitaan firman Tuhan, rela berkorban. Bagaimana adik-adik sekolah minggu kita semua, bagaimana keadaan kita, apakah kita mau rela berkorban? Berkorban apa ya? Ya, diantaranya adalah memberikan korban persembahan yang terbaik, kemudian memberikan waktu, berkorban waktu. Adik-adik jangan habisin waktu bermain gadget, bermain game online. Jangan habisin waktu di situ, tapi mau berkorban waktunya untuk berdoa. Doakan papa mama, doakan seisi di rumah. Kemudian berkorban apa lagi ya? Adik-adik tahu nggak korban perasaan? Aduh, kegedean ya, korban perasaan. Nah, adik-adik kadang kan kita tuh rasa tersinggung, tuh dimarahin, dibilangin, mau ibadah main aja. Kadang hati kita rasa nggak enak gitu ya. Rasa gimana, hati kita rasa nggak nyaman. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Kadang kita korban perasaan, kadang hati kita merasa nggak nyaman. Tetapi Tuhan mau kita berusaha. Walaupun rasanya nggak nyaman, tetapi kita mau berusaha. Berusaha apa? Beribadah.
Ya, seperti sekolah minggu pagi hari ini tentu kalau teman-teman yang lain mereka bermain, mereka suka-suka. Tetapi adik-adik mau berkorban, korban waktu, berkorban hatinya diberikan buat Tuhan. Puji Tuhan, ada banyak hal yang dapat dikerjakan, dilakukan oleh adik-adik semua untuk berkorban, memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, Gideon dan Yesus Kristus, contoh sang penyelamat yang mau berkorban yang paling sejati, memberikan kita contoh terbaik. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan. Dan sebagai ayat hafalan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membaca ayat hafalan terambil di dalam surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, sekali lagi adik-adik, yang Om Bobi maksudkan untuk dihafal pada pertemuan berikut di ayatnya yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, ya, untuk menderita untuk Dia. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan tolong kita semua siap menderita ya, siap melakukan hal yang berkorban untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, menjaga kami sampai saat ini. Kami ada kesempatan lagi beribadah, dengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang percaya yang siap menderita bagi Kristus, yang siap berkorban. Tuhan tolong kami boleh belajar seperti Gideon. Kami juga akan tetap terus belajar teladan Kristus yang siap berkorban untuk banyak orang, untuk hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan memberkati papa mama, Tuhan sehat-sehatkan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran mengasihi keluarga, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami mengasihi Tuhan dengan baik, maka kami punya masa depan sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya minggu depan kami bersemangat lagi untuk mengikuti ibadah. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.